Virus corona telah menyebar ke banyak negara menjadi berita utama setiap hari. Tidak bisa dipungkiri, ini bisa menimbulkan rasa khawatir, panik, dan stres di tengah masyarakat. Secara ilmiah, stres terbukti membuat kita rentan terhadap penyakit karena stres menekan sistem kekebalan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga ketahanan mental dan fisik di tengah pandemi? Ketika Anda stres atau panik, Anda bisa mulai menenangkan diri dengan merilekskan tubuh terlebih dahulu melalui nafas secara sadar. Bernafas dengan tenang bisa mengurangi rasa sakit dan tegang pada tubuh dan juga menenangkan pikiran kita. Nafas masuk, ku tenangkan tubuhku. Nafas keluar, ku bawa tenang ke dalam tubuhku. Anda juga bisa menggunakan metode nafas dari Dr. Andrew Weil 478. Tarik nafas melalui hidung 4 hitungan. Tahan nafas 7 hitungan, dan buang nafas melalui hidung 8 hitungan. Ulangi hingga Anda merasa rileks. Selain teknik nafas, kita juga bisa terapkan prinsip stoicisme. Filosofi stoicisme menyebutkan dua hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan hanyalah pikiran dan tindakan kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita alias faktor eksternal. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menilai, menanggapi, dan bereaksi terhadap faktor eksternal. Virus corona adalah hal di luar kendali kita. Tapi kita punya kendali atas tindakan tepat apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini. Setelah mengendalikan pikiran kita juga perlu menjalankan langkah preventif. Seperti cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik, terutama jika Anda baru di tempat publik, membersihkan hidung, batuk, atau bersin. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda dengan tangan yang belum dicuci, karena dari organ-organ ini, virus bisa masuk ke tubuh. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang bersin atau batuk, karena cairan kecil dari bersin dan batuk bisa terhirup jika kita terlalu dekat dengan orang yang mungkin mengidap virus corona. Jika kita bersin dan batuk, tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau pakailah masker. Setelah selesai pakai, langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup. Untuk sementara, hindari berjabat tangan dengan orang lain. Anda bisa memberikan salam dengan cara melambai, mengangguk, atau menunduk. Makan makanan bergizi, tidur cukup, olahraga, dan jaga kebersihan. Tentu penting mengetahui info terkini seputar corona, tapi agar tidak khawatir berlebih, cari info ini sekali dalam sehari. Karena terlalu sering membaca seputar corona dalam sehari bisa menimbulkan stres, gangguan emosi yang malah bisa menurunkan sistem kekebalan kita. Bijak dengan informasi seputar corona yang seliweran di internet dan grup chat. Pastikan informasi dari sumber yang resmi dan terverifikasi. Hindari termakan hoax tentang corona yang banyak beredar. Hindari membagi informasi yang belum terverifikasi. Anda punya kendali. Pakailah kendali ini dengan bijak. Stay calm, safe, and healthy. Hai, kenalin nama aku Nur Hafiza. Aku berasal dari Kota Batam dan aku kuliah di Universitas Batam Tourism Polytechnic. Jadi, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku yang pernah sakit dan itu hampir sama dengan gejala COVID-19. Jadi pada saat bulan April tanggal 7, aku sakit demam, pilek, batuk, dan sesak napas. Sebelumnya itu tuh seumur hidup aku nggak ada sakit asma atau gejala asma gitu, dan itu nggak ada. Nah, jadi pada saat bulan April kemarin itu aku sakit sesak napas. Nah, jadi pada saat itu di hari pertama aku sakit, aku masih berpikir positif ya kalau aku bukan gejala COVID-19. Begitu udah hari kedua aku maksudnya hari kedua aku masih sakit tuh, tapi udah mulai curiga aku ini sakitnya nggak biasa karena nggak pernah gitu kan yang sakit sampai sesak napas. Lalu tuh tapi di hari pertama hari kedua aku coba buat minum pakai air jahe sama air kelapa muda untuk panasin dulu turun panas gitu. Jadi pada saat hari ketiga, di hari ketiga ini
namanya tuh quarantine days 3 gitu. Jadi tuh aku tuh mencoba untuk masih tetap positive thinking. Jadi aku coba untuk berjemur gitu, menggunakan masker di rumah, terus nyuci alat makan sendiri gitu. Jadi aku coba karantina diri aku sendiri di rumah gitu kan. Nah jadi di hari ketiga begitu aku bikin story, banyak tuh teman-teman yang pada nanyain COVID-19 ya ini ya gitu, pada nanyakin gitu kan ya. Jadi tapi kesannya menyudutkan gitu. Nah jadi dari semenjak itu aku udah nggak mau lagi nih bikin story kayak gitu. Terus udah gitu di hari keempat aku diare. Di situ aku coba buat searching lagi tentang COVID-19, gejala COVID-19. Diare juga salah satu gejala COVID-19. Jadi aku semakin takut kan ya. Tapi teman aku bilang kalau kita bernegatif thinking, sistem imun kita bakal turun. Nah jadi semenjak itu aku udah gak mau lagi untuk baca berita atau dengar berita tentang COVID-19. Aku udah gak mau lagi, karena dia supaya terus berpikir positif gitu. Jadi di hari kelima sesak napas itu masih ada, dan aku tuh masih takut masih ada ya. Jadi aku coba buat berobat ke puskesmas, bukan ke puskesmas tapi ke bidan. Aku berobat, terus dan kalian tahu ibu bidannya nggak mau kasih aku obat, malah dia takut. Terus ibu bidannya tuh nyaranin buat diperiksa ke puskesmas, aku ini COVID atau bukan. Jadi setelah itu aku takut kan ya, takut aku ini COVID atau bukan gitu. Jadi aku coba buat berpositif thinking terus. Jadi aku karantin diri sendiri di rumah. Jadi aku tetap minum air jahe, terus air kelapa muda gitu. Selalu aku minumin itu terus. Jadi aku lakuin itu secara rutin, berjemur jam 10 pagi gitu. Terus di hari ke-7 sampai hari ke-8 itu udah mendingan. Aku udah sesak napas sih masih ada, cuman itu udah berkurang gitu, udah mendingan. Panas turun. Terus di hari ke-9 aku masih ngelakuin itu, pokoknya sampai di hari ke-9 aku masih rutin ngelakuin hal-hal yang sebelumnya, kayak masih minum air jahe, minum air kelapa, terus berjemur jam 10 pagi gitu. Pokoknya itu harus dilakuin selama 14 hari. Nah jadi begitu di hari ke-11 itu aku udah nggak ngerasain sakit lagi, aku udah ngerasa udah sehat gitu. Tapi aku tetap gitu buat selalu pakai masker di rumah, selalu cuci tangan, selalu nyuci alat makan sendiri gitu. Jadi keluar kamar itu tuh paling cuman mau ke toilet atau mau ambil minum gitu. Jarang sih keluar kamar, karena di kamar terus buat karantina diri sendiri kan, takut juga karena kan di rumah kan ada orang tua, jadi takut tertular gitu kan. Jadi ya walaupun nggak COVID, aku tetap karantina diri sendiri gitu untuk menjaga-jaga. Sampai di hari ke-14 akhirnya aku ngerasa udah sehat. Terus dari kesimpulan cerita yang aku alamin itu, banyak teman-teman yang nanyain keadaan aku gitu, tapi mereka tuh nanyanya keadaannya itu kayak bukan prihatin atau simpati gitu, bukan, cuman kesannya mereka tuh kayak menyudutkan gitu. Wajar sih mereka takut gitu ya, wajar, tapi kayak kesannya itu menyudutkan. Kalau menyudutkannya itu jangan yang terlalu terlihat gitu, karena kalau orang yang udah merasa tersudutkan itu jadi ngerasa sedih gitu kan. Kalau kita yang sakit udah sedih, sistem imunnya turun, terus kapan mau sembuhnya gitu. Jadi walaupun bukan gejala, maksudnya walaupun bukan sakit COVID-19 atau seseorang yang kena COVID-19, jangan disudutkan, atau ya jangan disudutkan gitu, tapi kasih dia semangat gitu untuk sembuh gitu. Jadi karena mereka juga butuh dorongan.
kasih. Jadi tanggapan mama aku ya, mama aku langsung nangis, mama aku langsung takut gitu, anaknya itu kena covid atau gimana gitu. Langsung ya mama aku tuh langsung negatif thinking gitu kan. Terus kalau abang aku tuh mereka slow aja gitu, biasa aja. Cuman mereka tetap ngehargai aku yang mau karantina diri sendiri di rumah gitu. Jadi kalau tanggapan dari saudara-saudara gitu, pada saat itu kan aku lagi di kamar, terus ada keponakan aku yang main di kamar gitu. Pas begitu tahu aku sakit gitu kan, terus kesannya langsung nyuruh anak-anaknya itu pada keluar gitu. Takut ya, pasti takut gitu. Cuman nih ya aku yang lagi sakit jadi ikutan takut gitu, jadi ikutan takut aku covid gitu apa gimana ya gitu. Nah jadi itu sih kalau respon dari orang tua. Terus juga banyak langsung yang nelfon aku gitu, nanyain keadaan gimana, apa yang terasa, gini ayo berobat gini gitu. Itu sih tanggapan dari saudara. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya ada teman atau saudaranya yang sakit atau tetangga gitu yang sakit, jangan bersama gejalanya kayak COVID-19 atau dia yang terkena COVID-19, please untuk tidak menyudutkan orang tersebut. Coba untuk lebih perhatian lagi. Takut sih wajar ya pasti, tapi coba untuk nyemangatin dia gitu, jangan disudutin. Jadi kan gimana sih rasanya disudutin, gak enak tau gitu sih. Jadi itu adalah pengalaman cerita aku, dan mudah-mudahan itu semua bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan ambil hikmahnya dan buang buruknya. Sekian, terima kasih, dadah.